Saya mau kita kembali ke tahun 2019 2020. Itu tahun apa itu? Kamu di mana? COVID. Di situ sudah itu. Kamu ada di mana waktu itu? Ada yang sedang Di rumah. anjong nggak? Berkurung di rumah kan? Berkurung di rumah. Coba kamu pikir berapa tahun yang lalu sudah tuh? 5 kurang lebih. Kurang 5 tahun. Nah, kamu pasti, saya percaya kamu masih ingat. Kamu masih ingat bagaimana kamu punya tekanan waktu itu kan? Sedangkan selama ini kamu bilang, "Ay, penat kerja, penat kesana kesini, banyak butuh urusan." Sekali tiba-tiba di rumah aja. Nah, apa kamu apa kamu rasa dia bilang deh? Macam yang tiada mau buat. Menggabuk dia bilang Sianti. Macam tiada yang mau buat kan? Mengamut. Ramai yang tekanan. Nah, ada sebuah penelitian bahwa COVID-19 ini membunuh mental rakyat, dia bilang. Nah, ini kajian di Malaysia, membunuh mental rakyat. Artinya apa? Orang-orang tidak tahu mau buat apa masa itu. Jadi tekanan, depresi sendiri. Ya, sebab tiada mau buat di rumah saja. Akhirnya makin lama makin down. Saya percaya kamu pun mesti ingat kan waktu itu, kalau kami di rumah itu pasang lagi ke TV, sanalah beribadah daripada zoom Facebook, dia bilang kan. Jadi waktu itu rasa betul yang mudah-mudahan sudah kalah Yesus gitu kan, sebab rasa tidaklah boleh keluar. Jadi sangat susah hidup kita waktu itu. Tapi puji Tuhan, perlahan-lahan setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya pelan-pelan kita dapat balik lagi kehidupan kita yang sekarang. Nah, jadi ada sebuah pepatah, dari tadi saya bagi pepatah ya kan. Sebuah pepatah dibilang bagai pelangi selepas hujan, selepas hari hujan. Walaupun dalam satu masa panjang kita ini berada di rumah saja, tapi akhirnya keluar itu pelangi pelan-pelan kita biasa. Saya ingat lagi waktu karena buka mula-mula tuh masih lagi karena wajib untuk pakai topeng, terus berduduk pun berjauh macam yang begadul ya. Kalau berjalan-jalan di gereja pun ada itu karena tampal-tampal. Ada gereja sampai sekarang masih tidak buka. Ya, Anak saya cat. itu mungkin dorang rindu ataupun bikin kenangan lah ya kan, yang tanda-tanda di lantai itu masih ada. Iya. Jadi ini yang dapat kita menunjukkan bahwa setelah sebuah pandemik yang kita lalui, akhirnya pelan-pelan kita kembali kepada kehidupan kita dan kita dapat untuk beraktiviti macam biasa balik. Nah, saudara-saudara, sepanjang waktu itu ya, sepanjang waktu peralihan daripada pandemik dan jadi kepada kehidupan yang normal balik, saya ada coba cari di Google, ada satu istilah yang balik-balik kena search di Facebook, di Instagram, di Google search, di map. Kamu rasa istilah apa itu? Ataupun perkataan apa yang selalu kena? Kamu tahu juga kan kalau kita buka itu terus kita cari sesuatu, itu maksudnya di search. Kamu tahu apa istilah itu? Mungkin sebelum COVID kita jarang dengar atau tidak pernah dengar, tapi selepas itu selalu kita dengar. Contoh, ada yang post, penat hari ini, gini-gini dulu sekejap, gini-gini dulu hari ini. Apa itu? Status. Masih belum dapat. Healing. 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 Healing dia bilang kan. Tiba-tiba sikit-sikit konon healing dulu. Setiap minggu lah mau healing. Ya, ini apalagi orang-orang muda. Ya, ada yang gunakan juga ini istilah healing dia bilang. Penat sikit healing, penat sikit healing. Jadi inilah dia termasuk dalam pencarian terbesar pada tahun 2022, healing. Mungkin ramai yang cari gimana tempat healing terbaik di Kota Blut, gimana tempat healing terbaik di Sabah, begitu. Jadi ini menjadi tren. Jadi saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, istilah healing ini, ya nantinya kita akan lihat maksud dari ini. Tapi istilah healing ini, inilah saya ambil dalam
kita sebagai tajuk kepada pelajaran kita hari Sabat ini. Healing, dia bilang tajuk dia. Healing, di manakah kedamaian? Dia bilang. Oke, sekali lagi untuk masuk ke dalam pelajaran, mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya berdoa ringkas. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, pada saat ini anak-anak Tuhan siap mendengarkan firman. Urapi hambamu Tuhan, supaya apa yang hambamu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sembunyikan hambamu Tuhan di belakang salib, supaya Kristuslah yang kelihatan. Dan terima kasih Tuhan, mengampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, healing. Bilang nih. Sekarang kita mau tengok. Sebenarnya arti healing ya, sebelum COVID dia ada arti dia sendiri. Healing itu sebenarnya adalah dia bilang proses penyembuhan ataupun membuat seseorang yang sakit itu pulih kembali. Itu sebenarnya maksud healing. Tapi selepas COVID dia jadi satu istilah baru yang bermaksud dia bilang menunjukkan rasa ingin mencari ketenangan atau kedamaian daripada kehidupan yang sibuk di dunia. Jadi itu perkataan healing Healing bukan lagi sesuai kamus nih, nggak sesuai dengan bahasa istilah bahasa sekarang karena guna, yaitu untuk mencari kedamaian dibilang. Nah, pertanyaan besar yang kita akan lihat pada hari Sabat ini adalah dapatkah kita temukan kedamaian dalam kesibukan dunia hari ini? Sekarang kita sudah kembali ke normal biasa, kehidupan biasa, kembali ke pekerjaan kita. Apakah kita masih dapat menemukan kedamaian dalam kesibukan dunia hari ini? Nah, saudara-saudara, ini kita mau lihat. Nah, itulah saya bilang inilah kita punya slide sebab saya bilang arti kedamaian itu apa? Boleh nampak lah inilah arti kedamaian. Nature. Kan? Tenang kan? Tiada pun asap-asap kereta, tiada pun pencemaran, bunyi kah, pencemaran bau, pencemaran udara, tiada. Sangat tenang. Yang kita dengar cuma bunyi Burung. burung. Kalau yang biasa di hutan tahu lah itu bunyi burung apa yang sedang bunyi. Pirit. Inilah, dapatkah kita lagi rasa ketenangan seperti ini kalau dalam kesibukan kita sehari-hari di dunia? Agak susah ya. Apalagi saya lihat ya, kalau kita tidak perlu jauh-jauh lah. Kita cuma perlu buka kita punya sosial media, Facebook kah, WhatsApp kah, ada saja berita. Orang kena tikam lah, orang kena colek lah, orang hilang lah. Itu semua pun membuatkan kita rasa dunianya tidak ada kedamaian. Susah sudah kita mau cari itu kedamaian. Oke, kita teruskan lagi. Nah, ada sebuah indeks, artinya indeks ini dia bilang indeks keamanan dunia. Di mana indeks keamanan dunia ini dia bilang semakin hari sebenarnya semakin menurun. Kejahatan itu semakin banyak di dunia. Kemudian ada satu orang lagi artis, dia bilang saya rasa tidak ada damai sudah di dunia ini. Kata-kata seorang artis bernama Bob. Saudara-saudara, saya percaya kita pun kadang-kadang begitu. Kita tertanya-tanya bagaimana kalau surga itu. Sebab jauh betul kita rasa kehidupan di surga, yaitu penuh ketenangan. Kita malah di dunia ini penuh dengan kesibukan. Tiba-tiba ada masalah datang, tiba-tiba kesedihan, banyak yang kita hadapi. Nah, jadi mari kita lihat saudara-saudara apa kata Alkitab tentang kedamaian ini. Nah, menurut Alkitab, kalau kita ada Alkitab kita buka dalam Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ini tentang apa? Penciptaan. Oh, bagus jawab penciptaan. Ini saya suka nih slide nih. Selalu kamu tengok penciptaan. Betul. Oke. Dia bilang di sini Kejadian 1 ayat 31, setelah Tuhan selesai kasih siap dunia, apa Tuhan bilang? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. amat baik. Saya percaya mungkin kalau kita sekarang berada di gereja yang ruangan tertutup berekon, ya, kita bilang kan macam yang tidak lagi relate. Tapi saya percaya kita sekarang relate dengan ini aja. Dimana suatu ketika dulu Tuhan melihat setelah dia selesai kasih cipta semua ini gunung-gunung, ini semua pokok-pokok, Tuhan katakan, wah, sungguh amat baik. Lalu kita lihat pula dalam kutipan Rono Buat ada menulis seperti ini.
tatkala dia bilang bumi ini masih baru keluar dari tangan pencipta, keadaannya sangat indah sekali. Dia bilang, permukaannya dihiasi gunung-gunung, bukit-bukit, dan padang-padang yang datar, disekelilingi oleh sungai-sungai serta tasik-tasik yang indah. Dan di mana-mana tumbuh pepohonan yang hijau serta segar. Dia bilang. Lalu saya teruskan lagi, tidak ada rawa-rawa, tidak ada paya-paya yang menjijikkan atau padang pasir yang tandus. Ya, kemudian kemana saja pandangan diarahkan kelihatan semak belukar, diarahkan kelihatan semak belukar dan bunga-bunga yang indah dan menarik. Ya, artinya tiada yang berduri. Semuanya semak-semak yang indah. Udara bebas dari unsur-unsur yang membahayakan, sangat segar dan juga sangat menyehatkan. Kemudian seluruh permukaan bumi di dalam keindahannya melebihi, ini kita perlu dengar, melebihi taman-taman bunga dan istana-istana yang paling megah. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika dunia ini baru lagi diciptakan Tuhan, sangat indah rasanya. Ya, bahkan saya percaya manusia pertama pun yang tinggal mungkin hari-hari dia jatuh cinta dengan Tuhan. Kenapa? Sebab ketika dia melihat semua ini luar biasa sekali Tuhan itu. Nah, jadi ciptaan Tuhan yang dapat dilihat adalah menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu. Ya, kesempurnaan ciptaan menunjukkan bagaimana kemuliaan penciptaan. Amin. Terus dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat manusia pertama pun tidak hanya mereka dapat merasakan suasana seperti ini yang tenang, penuh dengan bukit-bukit, tapi mereka juga ditemani dengan kawan-kawan. Siapa kawan-kawan yang menemani mereka? Dia bilang di sini, ya, selain binatang adalah mereka dikunjungi oleh malaikat. Wah, kalau kita sekarang terus kita asing lagi sebab kalau kita sekarang yang sudah berdosa kan. Tapi kalau dulu malaikat datang untuk berkawan, kemudian diizinkan untuk mereka berhubungan dengan pencipta tanpa ada tirai pemisah. Jadi bila-bila pun orang mau sampaikan apa-apa kepada Tuhan, tidak perlu lagi dia bilang menunggu, tapi langsung bercakap dengan Tuhan. Jadi itu adalah sebenarnya sebuah kehidupan ataupun sebuah keindahan pada dunia kita yang mula-mula. Tapi sekarang apa yang berlaku kepada kedamaian itu? Mari kita buka, kita belajar kembali dalam Kejadian 3. Kejadian 3 apa yang berlaku? Kalau tadi penciptaan, kalau 3 adalah dosa itu datang. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, saya tidak mau lagi sentuh bagaimana manusia dalam dosa, tapi yang pasti adalah dosa itulah yang telah merusakkan kedamaian, yang kesempurnaan yang mula-mula dari ciptaan. Menurut buku Kebahagiaan Sejati, dia bilang begini, dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah. Dia bilang, tanpa dosa, kita dapat berhubungan sangat senang dengan Tuhan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tiada lagi yang dia dapat menikmati kesenangan hubungan yang kudus. Bahkan manusia mencoba menyembunyikan diri daripada hadirat Tuhan. Ya, akhirnya karena dosa, kita tidak lagi dapat berhubungan secara terus dengan Tuhan. Malah kita selalu takut dengan Tuhan. Pernah rasa juga kan, kadang-kadang kalau kita buat kesalahan kan, seolah-olah kita takut kepada Tuhan. Kita menyembunyikan diri. Lalu ada satu ayat ini jelas, ayat ini dalam Yesaya 59 ayat 2. Dia bilang begini, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosa, kejahatan ataupun segala dosa yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Jadi dosa itulah yang membuatkan ketidakdamaian itu berlaku. Begitupun dengan COVID-19. Apa yang kasih sebab dia itu? Kalau secara sains memanglah itu dari virus kan.
Tapi kalau kita lihat, itu sebenarnya bentuk-bentuk akibat daripada dosa itu. Ya. Kalau kita lihat, ketidakdamaian karena dosa. Ada beberapa contoh ketidakdamaian. Yaitu salah satu contoh dia adalah Yakub. Ya. Yakub mengatakan dalam Kejadian 32 ayat 7. Ya, ini ketika dia bersalah terhadap dia punya siapa? Abang. Kan dia curi hak kesulungan. Jadi apa rasa dia adalah dia bilang ketika melakukan dosa sangat takut dan sesak hati. Dia bilang. Jadi susah. Itulah akibat dosa itu. Ada perasaan yang sangat menakutkan dalam diri kita oleh karena dosa itu. Kemudian Daud juga menuliskan dalam Mazmur 32 ayat 3, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jadi akhirnya manusia menjadi tidak bersemangat dalam kehidupan oleh karena dosa-dosa itu tadi. Nah, sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita mau lihat pada hari Sabat ini bagaimana lagi kita mau kembali merasakan kedamaian itu di tengah kehidupan ataupun dunia yang berdosa. Yang pertama sekali tadi kita sudah nampak yang menyebabkan ketidakdamaian apa? Dosa. Jadi apa yang kita harus buat dengan dosa? Bukawan? Menjauhkan diri ataupun meninggalkan dosa. Saudara, kalau kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dia bilang begini. Dan semuanya ini adalah dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan Dia. Ya. Dosa-dosa kita itu bagaimana cara kita mau kasih tinggal? Susah sebenarnya. Tapi oleh karena kita tidak mampu, siapa yang mendamaikan kita? Dia bilang Yesus. Caranya Dia yang menebus dosa-dosa itu. Lalu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada lagi ayat dalam Lukas 5 ayat 32 begini dia bilang. Aku datang, ini kata-kata Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, dia bilang, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Jadi Yesus datang untuk kita semua bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Kemudian, bagaimana lagi cara untuk kita merasakan kedamaian? Ada satu hal, yaitu mengampuni. Ini pun salah satu juga ini. Ya. Kamu masih ingat apa yang berlaku ketika manusia itu jatuh dalam dosa, saling menuduh. Tuhan, Ular itu. ini perempuan yang kasih tempat di sebelah saya ini yang buat saya berdosa, bilang Adam. Kemudian kalau si Hawa pula, Ular tuh. ini ular yang jadi saudara-saudara, walaupun berang saling menuduh, tapi sebenarnya semua itu adalah ciptaan Tuhan. Sama seperti mereka sebenarnya sedang menyalahkan Tuhan. Engkau yang meletakkan perempuan ini, ular yang kau ciptakan di taman ini. Jadi itu sebenarnya tertuju kepada Tuhan semua. Nah, tapi Tuhan tidak balas dengan kejahatan. Tuhan balas dengan pengampunan. Jawaban setan. Nah, ada banyak cerita tentang Kau yang cipta pengampunan saya kan? dalam Alkitab. Kalau kita lihat, setan ada nasihat apa yang Paulus dibuat untuk oleh jemaat Tuhan di itu Korintus tidak mengenai tidak pengampunan. betul. Di mana di sini dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16 juga ada mengatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saya cantik daripada Tuhan Tuhan. itu benar-benar datang dengan wujud yang dapat merasakan sama seperti yang kita rasakan sekarang. Handsome daripada Tuhan. Makanya boleh saja ya Tuhan itu tidak mau mengampuni, boleh saja. Tapi oleh karena kasih Tuhan itu lebih besar ya, Tuhan sediakan pengampunan untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, lalu apalagi poin yang seterusnya? Poin seterusnya adalah memandang kepada Yesus. Oke, memandang kepada Yesus. Kamu masih ingat Yohanes Kekasih, orang yang paling dekat dengan Yesus yang pernah dia terkenal dengan apa tuh? Kena goreng hidup-hidup, tapi matikah? Tidak. Lalu dibuang ke Pulau Patmos. Wah.
sungguh luar biasa. Tapi macam mana dia masih, kamu rasa kamu masih boleh dapat damai kah? Sudah terpisah dengan guru yaitu Yesus, kemudian kamu karena kasih pinggir oleh orang-orang di sekeliling, kemudian karena tangkap lagi, karena siksa lagi, karena buang lagi di tempat yang tiada orang, tempat pembuangan tuh Pulau Patmos itu. Jadi tiada orang. Tengkorak saja. Bagaimana cara si Yohanes masih dapat kedamaian? Dia bilang di tengah batu karang Patmos, Yohanes memandang terus kepada Yesus. Amin. Amin. Saudara, ketika Yohanes memandang kepada Tuhan, segala penderitaannya hilang. Yang dia dapat rasakan hanyalah kehadiran Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak perlu kita tunggu kena buang di Pulau Patmos, tidak. Ya, cukuplah ketika kita menghadapi, kita punya kehidupan masing-masing yang penuh dalam tantangan sekarang, tetap memandang kepada Yesus. Sebab kedamaian hanya kita dapatkan ketika kita memandang kepada Yesus. Ada pepatah ataupun kata-kata seperti ini. Semakin banyak kita memandang dengan cara pandang dunia, semakin berat kita punya kehidupan. Tapi semakin banyak kita memandang kepada Yesus, semakin kita rasa beban kita diambil oleh Yesus. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Poin yang keempat, last. Cara untuk mendapatkan kedamaian itu semula adalah percaya tentang sebuah kedamaian yang Tuhan akan berikan nanti. Yaitu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sebuah janji tentang kedatangan Tuhan Yesus. Oke, dia bilang dalam Roma 8 ayat 18, begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, ingat, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Amin. Semua yang kita deritai sekarang ini, semua yang kita rasakan sekarang ini tidak dibandingkan, ya, tidak dapat, jauh betul kalau kita kasih banding dengan nanti kemuliaan yang Tuhan tunjukkan melalui surga untuk kita semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi inilah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan hari ini tentang healing, ya, tentang bagaimana kita menemukan kedamaian itu dengan sesungguhnya. Apa dibilangnya tadi? Yang pertama, meninggalkan dosa. Itu saja. Kita tahu sudah itu yang kasih pisah kita dari Tuhan. Lebih baik kita jangan lagi main-main dengan itu dosa. Tinggalkan, bertobatlah. Kemudian mengampuni. Ya, biarlah cukuplah penderitaan kita. Ya, jangan lagi kita tambah dengan cara kita membenci ataupun berdendam dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita dapat rasakan dengan terus memandang teguh kepada Yesus. Adalah hari ini kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dan yang terakhir tadi adalah dia bilang percaya bahwa kemuliaan yang akan datang dari kedatangan Yesus itu akan memberikan kedamaian yang sempurna sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.